Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana kerap sekali dijadikan tempat sarana ritual cuci bau. Lokasinya berada di tengah hutan di lereng gunung, yang mana di lereng gunung tersebut ada sumber mata air yang dijadikan untuk membersihkan area-area bagian-bagian vital dari bau yang akan dicuci. Semoga saja nanti kita bisa bertemu dengan orang-orang dari kalangan embake-embake atau mama-mama, istri orang, janda sedang melakukan ritual di tempat tersebut agar kalian juga bisa melihatnya. Bagi kalian para penonton dari kalangan mama-mama atau embake-embake yang ingin membersihkan diri atau ritual cuci tuyuk ini, tak perlu kalian pergi ke salon ataupun ke tempat spa, karena di tempat ini dijamin bagian kalian itu sangatlah bersih, anti kerak, anti noda, bahkan anti bakteri. Kebersihan memang sangat diperlukan bagi kalangan wanita, terutama di bagian yang paling tersembunyi, di cepit ataupun di bagian lubang jalan bayi, karena disitulah kalian akan merasakan hal-hal yang berbeda sensasinya, dan baunya pun biar kalian tak mencium bau terasi. Aroma bau terasi tersebut biasanya penyebabnya dari bakteri-bakteri, kuman-kuman, atau kerak-kerak dari sel darah putih yang biasanya setiap bulan selalu datang kepada kalian, dan mungkin pula kalian lupa atau membersihkan saat kalian mandi. Apalagi bagi kalian-kalian yang sering males ganti celana bagian dalam, pastinya bau keringat yang kalian keluarkan itulah yang banyak menyebabkan bakteri-bakteri berkembang biak sehingga menimbulkan bau terasi di area kalian. Tak hanya dari bau terasi di area vital kalian, namun yang paling dikhawatirkan akibat kalian kurang menjaga kebersihan area vital tersebut, akhirnya menjadi beberapa penyakit yang biasanya menular. Apalagi di zaman sekarang semuanya serba mahal, belum lagi pendapatan kita belum tentu cukup bila melakukannya di dalam dokter kesehatan maupun salon kecantikan. Maka dari itu datanglah ke tempat ini karena harganya relatif lebih murah sekaligus lebih alami dan terjamin mutunya. Perhatikan embake-embake yang akan berpapasan dengan kita. Mbak-mbak ini sudah selesai melakukan ritual cuci bau ataupun basuh tuyuk di tempat ritual. Maka dari itu besar kemungkinan serta besar harapan kita nanti
bertemu dengan orang-orang dari kalangan embake-embake atau mama-mama cantik, istri orang maupun janda melakukan ritual basuh toyo ataupun cuci toyo. Bagi kalian-kalian para penonton video ini dari kalangan bapake-bapake yang sudah memiliki istri, maka ajaklah istri kalian ke tempat ini agar area bagian vitalnya istri kalian bisa bersih serta wangi dan terhindar dari penyakit area-area tersebut, sehingga kalian-kalian tak perlu capek-capek mengeluarkan biaya cukup besar untuk pergi ke dokter kesehatan maupun salon kecantikan, sehingga kalian bisa terhindar dari perselingkuhan karena sang istri memiliki bagian tersebut sangat rapat, wangi, dan sangat bersih sekali kalau sudah melakukan ritual. Beberapa saat lagi kita sampai di tujuan. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di kawasan tempat ritual, yang mana di area sini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar sebagai tempat penyimpanan cadangan mata air, sehingga di area sini airnya cukup bersih, cocok banget buat ritual cuci toyo maupun cuci bau. Namun bukan yang ini ya. Nah, yang ini hanyalah kolam ikan sebagai hiasan saja. Selanjutnya perjalanan kita dilanjut dengan jalan kaki menapaki area bagian yang cukup tinggi atau menaiki gunung, yang mana tak jauh dari sini, yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat parkir kendaraan kita ini, kita sudah sampai ke lokasinya. Bagi kalian-kalian yang mendatangi tempat ini, janganlah saat musim penghujan, karena di daerah sini agak naik perjalanannya, maka yang dikhawatirkan kalian terperosok karena jalannya licin, karena di daerah sini masih berbentuk alam. Namun jika kalian terpaksa dan pengen banget bagian vital kalian bersih dan terhindar dari penyakit, maka kalau jalan di tempat ini harap hati-hati dan jangan lupa lepaslah sandal kalian maupun sepatu kalian. Lebih baik nyeker saja ya, karena lebih aman. Kalian juga tak perlu khawatir apabila kaki kalian kotor terkena lumpur atau tanah liat yang kalian pijak ini, karena di lokasinya banyak sekali pancuran air. Jadi kalian bisa membersihkan dulu sebelum memasuki area tempat ritual cuci toyo maupun cewek bau. Untung saja jalan menuju ke tempat ritual ini sudah dibangun jembatan. Kalau dulu masih menggunakan jembatan sesek dari bambu dan sangat rapuh apabila dikunjungi banyak orang. Namun sekarang sudah digunakan beton
jadi sangat kuat walaupun pengunjungnya lebih dari 100 orang. Dan di sebelah kiri ini dulu ada sebuah batu yang sangat mirip bagian-bagian vital embake yang berjembut mulus. Batu yang mirip bau tersebut biasanya diberi sesaji kembang ataupun dupa. Nah, setelah kalian menaruh sesaji dupa dan kembang serta membaca doa dan mantra, kalian akan menuju ke lokasi inti, di mana disitulah tempat ritual cuci tuyuk maupun basuh bau yang tepat di hadapan kita ini. Di bawah pepohonan yang cukup besar serta berusia ratusan tahun inilah di mana di situ ada sumber mata air, dan untuk kelebihan air tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, yaitu mandi, cuci, dan bersih-bersih di rumah. Seperti yang kita lihat tadi, masyarakat yang lokasinya tak jauh dari tempat ritual ini menggunakan pipa-pipa paralon untuk memanfaatkannya, karena di daerah sini tak perlu kalian mengebor air di dalam tanah, karena air di daerah sini cukup bersih. Dan untuk memasuki area ritual ini dijaga oleh embake-embake 2 orang saja yang memakai kemben serta memakai jari. Dan untuk itu nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk ke dalamnya. Jangan lupa ucapkan salam. Dan inilah salah satu sumber mata air yang cukup bersih, namun bukan tempat ini ya yang dijadikan ritual cuci tuyuk maupun basuh bau. Dan di tempat ini pula ada sebuah tempat keramat yang disakralkan masyarakat. Tampaknya ada orang yang sedang melakukan ritual, dan terbukti di depan kamera ini ada sesaji, cok bakal, dan bahan-bahan ritual lainnya sebelum mereka melakukan ritual cuci tuyuk maupun basuh bau. Dan ini bekas orang kemarin ritual. Di sini pula ada sebuah batu yang dianggap keramat dan sakral, dan di sini ada bekas bakaran-bakaran merang, kemenyan maupun dupa, serta ada saja ritual-ritual di tempat ini yang dibangun menyerupai sebuah makam. Dan itulah bukan makam sesungguhnya, hanya simbolik saja. Di sekitaran batu tuyuk yang dikeramatkan masyarakat ada sebuah kolam yang isinya ikan-ikan, namun ini bukanlah tempat ritualnya. Yang ada di depan kita inilah bilik-bilik khusus untuk melakukan ritual cuci tuyuk maupun cuci bau, yang ditutupi oleh dedaunan-dedaunan dari pohon-pohon yang berusia ratusan tahun, sehingga
orang tidak bisa melihatnya kalau dari jauh, namun kalau dari dekat bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan mengintip bilik yang satu ini, yang mana disinilah tempat sesungguhnya untuk melakukan ritual cuci tuyuk maupun basuh bau. Dan dalam melakukan ritual tersebut kita tidak boleh menggunakan sabun mandi, sabun cuci baju maupun sabun-sabun yang lainnya. Namun untuk membersihkannya harus menggunakan batu, karena tempat ini harus dijaga kelestariannya agar tidak tercemar oleh limbah-limbah deterjen. Maka dari itu kalau ke sini bawalah batu yang agak panjang untuk menggosok-gosok area-area bagian vital kalian, guna kerak-kerak kalian yang membandel bisa bersih. Coba kalian amati baik-baik bak mandi ini, banyak stalaktit yang menjumpul dari dasar air tersebut. Dan memang betul inilah kebersihan serta kemurnian air yang dijaga oleh alam sekitarnya, guna digunakan dalam ritual cuci tuyuk. Namun untuk pembuangannya dari sisa-sisa ritual tersebut dialirkan menuju ke sawah-sawah ataupun ladang-ladang yang ada di sekitaran tempat ini. Bagi kalian mau ke sini silakan saja, tak perlu sungkan-sungkan karena ini sudah umum menjadi tempat ritual.